Sampai di sini ya. Daya listrik. Iya, Bu. Ya, daya listrik. Daya listrik adalah besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan dalam satu sekon. Biasanya itu dilambangkan dengan, bukan dilambangkan, satuannya adalah watt. Mungkin kalian kan pernah dengar sebelumnya tentang watt kan? Kemarin udah Ibu tanyakan, satuan watt itu biasa kita gunakan, misalnya gini, di alat-alat listrik itu ada 350 watt, ada 10 watt, di bola lampu kan ada begitu kan? Di bola lampu ada 10 watt, misalnya ada 20 watt. Semakin besar nilai wattnya bagaimana? Semakin terang, Bu. Semakin terang nyalanya. Nah, daya listrik dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Nah, ini udah Ibu jelaskan kalau nggak separuh kemarinnya. Habis itu di sini terputus kan? Udah, Bu. Nah, udah ini ya. Iya. P sama dengan W per T. Kemudian karena W itu rumusnya bisa feet, maka diganti dengan feet per T. Karena nilai T-nya ini sama, maka dapat P itu P sama dengan P sama dengan ini ya. P sama dengan V kali I. Karena V sama dengan I kali R, maka P juga rumusnya bisa iri. Oke? Nah, iri itu bisa disingkat menjadi I kuadrat R. Karena I-nya 2. Paham ya? Kemudian bisa juga rumus P itu sama dengan P kuadrat per R. Belajar sih. Keterangannya, Dari ini kalau aku dikasihnya P itu adalah daya, satuannya joule per sekon atau watt. W usaha, satuannya joule. T itu sama dengan waktu, satuannya sekon. R tekan, satuannya ohm. P sama dengan beda potensial, satuannya V. Dan I sama dengan kuat arus yang mengalir, satuannya apa? A itu apa? nggak boleh. Ampere ya, Bu. Ampere. Oke. Kemudian, nah, konversi. Nanti ada satuan watt, bisa juga satuannya kilowatt, sama dengan meter, bisa kilometer, hektometer, dekameter, kan macam-macam ya. Nah, watt juga begitu. Watt satuannya bisa dalam bentuk kilowatt. 1 kilowatt disingkat 1 kW. Itu sama dengan 1000 watt. Atau boleh disingkat 1000 W. Paham ya? Nah, kemudian satuan energi yang lain. Ini satuan energi berhubungan dengan energi karena kita berhubungan dengan watt tadi ya, daya. Karena tadi rumusnya P sama dengan W per T, maka energi itu rumusnya juga bisa P kali T. Paham kan? Paham ya? W sama dengan P kali T. Ya kan? Ya nak, dari sini rumus ini. P sama dengan W per T, maka W pasti P kali T. Sehingga satuan energi bisa juga dalam bentuk, karena ini watt, ini nanti harus dalam jam. Jadi watt hour. Bisa juga kilowatt hour. 1 kilowatt hour itu sama dengan 1000 watt hour. Oke, jadi satuan energi juga bisa dalam bentuk watt hour atau kilowatt hour. Bukan hanya joule aja atau kalori. Kemarin kan ada joule, ada kalori. Nah, bisa juga dalam bentuk watt hour atau kilowatt hour atau kWh. Mungkin kalian sering dengar kWh ini kan. Kalau bayar listrik, kalau kalian memperhatikan struk listrik yang dibayar oleh orang tua kalian, itu nanti dihitung berapa kWh yang digunakan dalam sebulan. Ya, dalam sebulan berapa kWh yang digunakan. Nah, itulah yang akan dibayar nanti penggunaan energinya. Semakin banyak kalian menggunakan peralatan listrik di rumah, semakin lama dia menyala, maka nilai kWh-nya nanti akan besar. Kan misalnya Dan
Kalau kan ada akan besar dan listrik yang akan kalian bayar juga akan semakin besar. setiap rumah akan itu dibayar ada oleh rumah bayar tangga tersebut. lampu jalan kan? Ya, kayak gitu-gitu itu. Hilman. Tahu nggak? Oh. Hilman. Dah, jadi semakin banyak kalian menggunakan peralatan listrik di rumah dan semakin lama itu pasti akan semakin mahal membayar listrik di rumah. Makanya kalau menggunakan peralatan listrik rumah, jika tidak digunakan lebih baik dimatikan. Misalnya kalian di kamar, nyala lampunya, tetapi kemudian kalian keluar, ya dimatikan dulu. Supaya apa? Supaya menghemat pemakaian listrik. Kalau hemat pemakaian listrik, maka hemat juga nanti ketika akan membayar. Paham ya? Nah, contoh soalnya, sebuah rumah menggunakan 5 buah lampu TL 20 watt, 3 lampu LED 25 watt, 1 televisi 80 watt, 1 kipas angin 10 watt, dan 1 pompa air 300 watt. Semua alat tersebut menyala 5 jam sehari. Berapa kWh energi yang dipakai dalam 1 bulan? Jika tarif listrik per kWh 1.352 dan bea beban adalah 20.000, berapa rekening yang harus dibayar dalam 1 bulan? Nah, ini cara menghitungnya begini. Cara menghitungnya, mana apa itu nih? Nyala. Ini dia. Nah, dia kan ada 5 lampu, 20 watt, berarti itu P ya. P bukan? Ya. Jadi P-nya 5 lampu. 5 lampu kali 20 watt. Kan begitu? Ya nak? Kemudian 3 lampu kali 25 watt. 1 televisi dikali 80 watt. Kan begitu? 1 kipas angin 10 watt. Kecil kali kipas anginnya. Pompa air 300 watt. Oke? Semua alat tersebut menyala dalam 5 jam sehari. Berarti T-nya ya. Benar kan? 5 jam. Ini juga 5 jam. Ini 5 jam. Ini juga 5 jam. Ini juga 5 jam. Ditanya berapa kWh energi yang dipakai dalam 1 bulan. Berarti W yang ditanyakan. W sama dengan P kali T. Iya kan? Iya nak? Berarti 5 kali 20 kali 5 jam berapa itu? 100. 100 kali 500 watt hour. Kan watt dan jam gitu ya. Kemudian 3 kali 25. 3 kali 25 kali 5. 75. Nah, 75 kali 5. Berapa 75 kali 5? Berapa itu? Ayo, 75 kali 5. Hah? 375. 375 watt hour. Kemudian 1 kali 80 kali 5. Berarti 400 watt hour. Ya kan? Kemudian ini 50 watt hour. Ini 300 kali 5. 500. 500 watt hour. Ini untuk sebulan atau sehari ini? Sehari. Sehari baru kan? Nah, tambah 375, tambah 400, kita totalkan, tambah 50, tambah 1.500. Berapa hasilnya? 825 watt hour. Ini per hari.
Berarti kalau 30 hari dalam sebulan, kan ditanya dalam sebulan ya. Berarti kalau dalam sebulan kali dengan kali 30. 30. Nah, 825 watt hour kali 30. Berarti berapa kali 30? 8, 4, 7, 50 watt hour. Yang ditanyakan ke dalam KWH ya. Ke dalam KWH berarti dibagi berapa? Bagi 1000. Ya enggak? Nah, 75 KWH. Paham sampai sini? Ini jawabannya dalam sebulan. Kemudian, jika tarif listrik per KWH itu 1.352 dan bea bebannya 20.000, berapa rekening yang harus dibayar? Berarti 1 KWH 1.352. Sementara pemakaian dalam sebulan berapa? 84,75 KWH, bukan? Segitu dalam sebulan kan? Iya. Nah, harga 1 KWH tadi 1.352. Berarti sama dengan, kita kali lah ya. 84,75 kali 1.352. Hasilnya berapa? Rupiahnya kita bayar 114.582. Tetapi ada biaya beban 20.000. Berarti kita tambahkan di sini biaya beban. Paham enggak? Ini beban, biaya beban namanya. Atau biaya admin bisa juga, tapi ini bukan admin, beban namanya. Berarti 1.34582 rupiah. Segini yang harus dibayar dalam 1 bulan. Paham nggak? Paham ya? Paham. Paham. Oke. Mau dipoto dulu? Jangan lupa dicatat ya. Mau dipoto dulu atau enggak? Atau nanti lihat rekamannya aja? Lihat rekaman aja ya. Bu, lanjutkan. Ya, Bu. Oke, 34 orang cuma yang masuk ya. Nah, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, itu, kalau ini mungkin kalian jarang dengar ya, elemen volta, Alexandro volta, itu mungkin jarang ya dengar ya. Itu salah satu contoh. Elemen Daniel, bencana tembaga, elemen kering. Nah, mungkin ini yang sering kalian temui sehari-hari. Yang kalian temui sehari-hari contohnya elemen kering baterai. Baterai itu kan sumber energi ya. Ya. Nah, elemen kering contohnya itu adalah baterai. Nah, baterai pertama kali dibuat oleh Leclanche. Disebut elemen Leclanche. Nah, seperti ini penampakan sebuah baterai itu sebetulnya bagian dalamnya. Jadi, nanti ada kutubnya, kutub positif dan kutub negatif. Nah, semuanya pasti begitu alat-alat listrik, ada kutub positif dan kutub negatif. Karena kutub positif dan kutub negatif akan menimbulkan perbedaan potensial. Beda potensial itu yang menyebabkan terjadinya arus listrik. Kan begitu pelajaran kita semester lalu kan? Nah, isinya di dalam ada batang karbon. Nah, di bawah ini adalah bahan dasarnya logam. Ini kutub negatif. Nah, batang karbon kutub positif. Kemudian diselubungi oleh zinc. Zinc itu seng. Ya. Nah, ini penampakan dari sebuah baterai bagian dalamnya ya. Kalau di Batam banyak pabrik baterai. Salah satu pabrik baterai itu adalah dulu apa ya? Sekarang enggak tahu Ibu lagi, tapi kalau dulu ada di Muka Kuning pabrik baterai itu. Kemudian ada juga baterai handphone. Baterai handphone ini baterai yang bisa diisi ulang, di charger ya. Kalau baterai yang tadi itu tak bisa di charger.
kalau sudah tidak ada perbedaan potensial antara kutub positif dan negatifnya, nanti baterai tersebut tak bisa lagi digunakan, dah habis masa pakainya. Jadi antara kutub positif dengan kutub negatif, kutub positif dan kutub negatif tidak terjadi perbedaan potensial, maka baterainya habis. Nah, kalau baterai handphone juga bisa begitu. Sudah tidak ada perbedaan potensial antara kutub positif dan negatif, maka baterainya habis. Dan tetapi bisa dicas, diisi ulang. Paham ya? Kemudian ini baterai sekunder dan charger yang terhubung dengan steker. Oh, jadi ini baterai, pencas baterai ini ya. Paham nggak? Pencas baterai. Nah, akan ada, Paham. dulu ada baterai yang kayak gitu kan, dicas, ada tempatnya sendiri untuk ngecasnya gitu. Kemudian yang sering kalian temui, aki, satu lagi sumber energi kan, sumber energi listrik aki. Kalau tadi elemen kering baterai, kalau elemen basah yang sering kalian temui itu aki. Ya itu ya, aki sepeda motor, aki mobil, ya kan? Nah, aki juga ada kutub positif dan kutub negatif. Betul. Kemudian di dalamnya ada larutan, ada cairan. Nah, cairan tersebut adalah asam sulfat. Asam sulfat. Asam sulfat itu termasuk asam keras. Atau disebut juga dalam, kalau istilah awamnya, air keras. Kalau tersiram kita sama larutan asam sulfat ini, bisa melepuh kulit kita. Kayak Pak Novel Baswedan yang disiram air keras itu kan, sampai buta matanya ya. Jadi ini tergolong air keras, larutan asam sulfat. Nah, jadi hati-hati kalau mencas aki, nah, itu harus hati-hati. Jadi larutan asam sulfat ini bisa habis juga lama-lama ini, dan harus diisi ulang, bisa ditambah larutan asam sulfatnya. Paham kalian kan? Nah, pada proses pengisian, aki akan mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi kimia. Dan sebaliknya, dalam pemakaian akan terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Jadi bolak-balik saja. Penggunaan energi selalu begitu. Karena energi, dalam hukum kekekalan energi bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari listrik menjadi energi kimia menjadi energi listrik, energi gerak menjadi energi listrik, atau energi listrik menjadi energi gerak, energi panas menjadi energi listrik. Kalau energi panas menjadi energi listrik, apa contohnya coba? Dalam kehidupan sehari-hari. Energi panas menjadi energi listrik. Apa itu? Solar cell, Bu. Solar ya, cell. Solar cell. Ya. Kalau energi gerak menjadi energi listrik, apa contohnya? Angin. Angin. Nah, ya, benar. Angin. Atau air terjun. Air terjun kan bisa dijadikan pembangkit. Mesin diesel, Bu. Mesin diesel. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Sumber energi listrik alternatif. Nah, energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengganti bahan bakar minyak bumi. Kemudian energi alternatif dapat dihasilkan dari sumber alami. Misalnya cahaya matahari, air, angin, arus pasang surut panas bumi, biogas, dan bioenergi. Kalau biogas itu gas yang dihasilkan dari makhluk hidup, dari sisa-sisa makhluk hidup gitu ya. Bisa dari misalnya gini, dari kotoran hewan. Kotoran hewan itu difermentasi, kemudian kan dia menghasilkan gas itu. Nah, gas itulah yang ditangkap kemudian digunakan untuk menghasilkan energi. Kalau di Pulau Jawa udah banyak orang menggunakan biogas itu dari kotoran ternaknya. Dia kan berternak sapi. Dari kotoran ternak itu diolah. Kemudian di gasnya, gas hasil fermentasi kotoran hewannya itu, nah itu yang dilewatkan ke dalam pipa, masukkan pipa, bisa menyalakan kompor, ya, itu bioenergi. Atau bisa juga dari biosolar. Kalau kalian pergi ke apa sekarang, ke pom bensin kan ada biosolar ya, ada tulisannya kan, biosolar.
Nah, itu solar. Ada. Ada, Bu. Ya kan? Nah, solar itu, biosolar berasal dari sejenis tanaman itu. Tanaman apa ya? Ibu enggak tahu itu dari mana dihasilkannya. Tetapi ada satu tanaman jarak. Nah, jarak juga bisa itu menghasilkan, tapi bukan solar. Yang dihasilkannya adalah apa namanya? Untuk bahan bakar pesawat dulu. Waktu zaman penjajahan Jepang, Jepang pernah memerintahkan orang Indonesia ini untuk menanam tanaman jarak karena jarak tersebut bijinya bisa menghasilkan minyak, minyaknya itu bisa sebagai bahan bakar pesawat pada zaman dulu, ya. Tapi sekarang kayaknya mungkin kita akan kembali ke energi alternatif seperti itu yang bersifat alami karena bahan bakar yang berasal dari minyak bumi atau dari fosil itu sekarang kan sudah semakin berkurang ya. Makanya sekarang mobil pun udah ada mobil bertenaga surya sekarang banyak dihasilkan ya. Apa istilahnya itu? Tesla. Nah, ya. Pernah kalian dengar beritanya? Tesla. Nah, mobil yang bisa mobil yang menggunakan bahan menggunakan apa namanya? Sumber energinya dari cahaya matahari. Nah, itu Tesla ya. Cahaya matahari. Menggunakan apa namanya? Apa tadi kata kalian tadi? Penangkap cahaya matahari itu? Apa tadi? Panel surya. Panel surya. Nah, ya. Dari panel surya. Itu Tesla. Kemudian dengan teknologi yang telah tersedia, berbagai sumber daya alam tersebut dapat diolah menjadi sumber energi listrik. Nah, kalau di negara maju, mereka udah mulai sedikit demi sedikit mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau yang berasal dari minyak bumi tersebut. Karena selain udah mulai menipis, kemudian apa namanya, polusinya tinggi, ya, polusi udaranya tinggi karena karbonnya tinggi yang berasal dari bahan bakar fosil. Jadi kalau di luar negeri sudah mulai orang membuat panel surya, malah besar-besaran dibuat panel suryanya loh untuk menangkap energi matahari itu untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian juga membuat apa namanya, kincir angin kalau di luar negeri untuk pembangkit tenaga listriknya. Itu jauh lebih hemat. Angin kan tidak perlu beli ya, tidak perlu ditambang kalau angin, cuma perlu dipasang kincirnya saja kan. Nah, itu jauh lebih hemat. Kalau bahan bakar minyak bumi itu kan ditambang, kemudian harus diolah dulu, kemudian belinya juga mahal. Nah, gitu. Ya, tapi kalau angin kan tidak perlu beli. Kalau angin di daerah tersebut kencang, itu sudah sumber energi itu, tinggal membuat kincir anginnya saja. Nah, kalau di luar negeri orang udah mulai memikirkan hal seperti itu. Mudah-mudahan di Indonesia juga suatu saat nanti ya. Kemudian pembangkit tenaga listrik itu kan macam-macam tadi kata Ibu ya. Ada pembangkit listrik tenaga diesel, ada pembangkit listrik tenaga surya. Oh, bukan, ini alternatif ya. Kalau tenaga diesel itu tidak alternatif. Ini apa ini? Nak kelihatan oleh Ibu. Pembangkit listrik tenaga apa ini? Panas bumi. Panas bumi. Panas bumi, Bu. Ya. Panas bumi, Bu. Panas bumi. Ya, panas bumi, Bu. Panas bumi. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya, tenaga matahari. Pembangkit listrik tenaga angin, pakai kincir angin tadi. Pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini tenaga air. Kemudian pembangkit listrik tenaga pasang surut dan bioenergi. 10 menit lagi nih waktu kita, udah dikasih tahunya. Penghematan energi listrik. Nah, penghematan energi listrik, ya kalian harus belajar menghemat penggunaan energi listrik. Dengan cara apa? Mematikan lampu dan alat listrik lainnya bila sudah tidak digunakan. Pemakaian lampu tabung akan lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar. Tapi sekarang udah jarang orang menggunakan lampu pijar. Sekarang umumnya lampunya udah lampu hemat energi itu.
Ya, lampu hemat energi. Lampu pijar udah jarang. Mungkin kalian nggak tahu lagi lampu pijar yang mana kan? Ada masih tahu lampu pijar? Enggak. Yang pakai minyak ya, Bu? Enggak. Lampu pijar bukan pakai minyak. Tapi lampu pijar itu coba lihat aja buku apa? Nanti Ibu tengokkan. Memilih alat-alat listrik yang berdaya rendah sehingga hemat dalam pemakaian energi. Jadi alat listriknya yang berdaya rendah. Daya, maksudnya wattnya rendah, paham ya? Kalau sekarang kan ada bola lampu listrik, dia LED. 10 watt, nah ya LED 10 watt, tetapi terangnya nanti bisa 30 watt, nah gitu. Kemudian penggunaan sumber energi alternatif, nah seperti yang tadi sumber energi alternatifnya. Oke, nah kalau bola lampu pijar yang ini. Nah, seperti ini bola lampu pijar. Yang warna kuning ya, Bu? Nah, ya ini, warna kuning. Ini bola lampu pijar. Ini tidak hemat energi, ini banyak makan watt ini. Makan energi listrik. Nah, jadi kalau sekarang udah jarang ini dijual orang. Kalau dulu zaman-zaman Ibu kecil memang ini bola lampunya. Kalau bola lampu yang seperti lampu neon yang panjang itu tuh mahal harganya. Kalau ini murah pada zaman dahulu ya. Jadi sekarang kan udah banyak lampu-lampu yang hemat energi yang murah-murah. Seiring dengan perkembangan teknologi. Nah, sekarang ada pertanyaan tidak? Ada yang mau bertanya? Enggak, Bu. Enggak. Ada yang mau bertanya ya. Jadi cukup ini dulu pembelajaran kita hari ini. Kemudian apa lagi ya? Pertemuan berikutnya. Halo? Masih ada? Ya, Bu. Oh, masih. Ada, Bu. Kirain Ibu udah ada lagi. Lagi Jadi fokus, Bu. pertemuan berikut hari Kamis, Ibu mau ngasih soal-soal, kita latihan soal. Dah, soal. Kemudian hari Senin depannya kita ulang. Oke? Paham ya? Oke, Bu. Ya, ulangan. Jadi pertemuan berikutnya kita latihan, nanti Ibu kasih contoh-contoh soal, kemudian Ibu jelaskan, kemudian ada Ibu kasih nanti kalian beberapa soal untuk PR di rumah, kemudian hari Senin kita ulang, Senin depan ulangan mengenai pelajaran yang ini aja, oke? Oke, Bu. Kasih tahu teman-temannya yang tidak bergabung pagi ini ya. Tidak bergabung pagi ini. Dan tidak bergabung pagi ini. Kemudian ini nanti ada rekamannya. Akan Ibu bagikan rekamannya nanti di YouTube. Oke. Tapi Ibu tengok di YouTube pun itu banyak yang tak melihat. Berarti kalian memanglah ya. Tak tahu Ibu cara belajar kalian macam mana di rumah ya. Nanti kalau kalian seperti ini nanti Ibu khawatir kasihan nanti di SMA nanti ketinggalan betul gitu. Karena masih terlena dengan masa di rumah-rumah saja gitu. Ya, mudah-mudahan kalaupun pertemuan, kalaupun kalian nanti memilih untuk datang ke sekolah untuk belajar secara tatap muka, itu memang tetap harus dipatuhi protokol kesehatannya. Karena kalau terpapar COVID-19, kan itu resikonya kita tanggung sendiri, ya. Yang nanggung sendiri beserta keluarga, ya. Ya tetap harus patuhi protokol kesehatan. Karena angka COVID di Indonesia ini bukan tambah rendah, malah tambah naik. Apalagi setelah liburan ini. Setelah liburan ini kabarnya melonjak tinggi. Ya, jadi di rumah pun ya kalian harus tetap menjaga kesehatan. Oke.
Oke ya. Ibu, makasih. Nah, jadi Ibu tutup pembelajaran kita. Sebetulnya masih ada waktu berapa menit lagi nih ya? 4 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Tapi kalau enggak, kita tutup aja ya. Jangan lupa isi absen nanti. Masih ada 3 menit lagi sebetulnya. Oke, Bu. Oke? Oke, Bu. Nah, oke, hari Kamis kita ketemu lagi. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa isi absen, dan dicatat pelajarannya. Oke? Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu yang kemarin. Bab 5 itu, Mas. Bacot.